Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah kalau kalian sehat semua ya. Selalu jaga kesehatan tubuh dan mental kalian, terutama pada situasi sulit seperti sekarang. Ayo yang sudah join, segera dinyalakan fitur kameranya ya. Sebelum itu, tolong Ivan sebagai ketua kelas diingatkan kembali teman-temannya untuk segera join room Zoom Ibu, karena sebentar lagi pembelajaran akan Ibu mulai. Dan untuk link absensi sudah Ibu berikan di WhatsApp grup, batas waktunya sampai jam 11 siang. Siap, Bu. Alangkah Baik, baiknya, Ibu. sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terkait sumber belajar, Ibu sudah kirimkan di chat Zoom ya. Kalian bisa download dan membaca bab 7 untuk pembelajaran hari ini. Yuk anak-anak fokus belajar hari ini karena nanti di pertengahan Ibu akan memberikan mini games untuk kalian sebagai tambahan nilai tugas terkait materi hari ini. Minggu lalu Ibu sudah menjelaskan terkait prototipe produk barang atau jasa. Ada yang masih ingat apa pengertian dari prototipe? Saya, Bu. Ya, silakan Nabila. Prototipe adalah model awal atau contoh yang dibuat untuk melakukan uji coba terhadap konsep yang sudah diperkenalkan, Bu. Ya, betul sekali Nabila. Semoga kalian masih ingat ya, karena pada hari ini kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai analisis biaya produksi prototipe produk barang atau jasa. Langsung saja Ibu mulai ya. Tujuan pembelajaran hari ini, silakan di next dulu Putriana slide-nya. Ya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa diharapkan mampu memahami pengertian biaya produksi, dan juga siswa diharapkan mampu menganalisis terkait biaya produksi. Dan terakhir, siswa diharapkan mampu melakukan penghitungan biaya produksi. Selanjutnya, selanjutnya di sini ada pengertian biaya. Nah, biaya adalah semua pengeluaran yang dapat diukur dengan uang, baik yang sedang, telah, maupun yang akan dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk. Sedangkan pengertian biaya produksi yaitu biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk yang siap untuk dijual. Selanjutnya, di sini ada unsur-unsur biaya produksi. Yang pertama ada biaya bahan baku. Biaya bahan baku itu apa sih? Biaya bahan baku adalah biaya yang bersentuhan langsung dengan produk. Contoh sederhananya misalkan perusahaan garmen. Nah, di situ kan dia membutuhkan biaya bahan baku berupa kain dan benang. Atau perusahaan membuat keju, di situ dia membutuhkan susu. Nah, yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung. Nah, biaya tenaga kerja langsung ini contohnya apa? Ada gaji pokok, tunjangan, dan asuransi untuk tenaga kerja langsung. Biasanya itu pada perusahaan garmen misalkan. Nah, di situ ada para penjahit. Di situ termasuk biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga ada biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini adalah biaya yang tidak langsung bersentuhan dengan pembuatan produk. Namun dia memiliki peran yang penting juga pada sebuah unsur biaya produksi. Contohnya apa? Contohnya pembayaran pajak, asuransi, biaya ATK, biaya sewa, dan keamanan. Yang terakhir ada biaya, yang keempat ada biaya implisit. Nah, biaya implisit ini apa sih, Bu? Biaya implisit adalah suatu jenis biaya peluang yang hadir saat suatu perusahaan itu memanfaatkan sumber daya internal perusahaan itu sendiri. Sedangkan biaya eksplisit ini adalah biaya yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan untuk operasi perusahaan tersebut. Nah, contohnya apa? Contohnya mengeluarkan biaya atau pengorbanan dalam bentuk uang kas, piutang, atau aset lainnya untuk operasi perusahaan itu seperti kita membeli satu bahan baku mentah atau pembayaran sewa gedung. Selanjutnya, sampai yang tadi itu apakah ada yang ingin bertanya? Ibu, saya izin bertanya. Ya, silakan Rini. Kalau pengertian biaya implisit seperti itu, apakah dia tersebut dimasukkan ke dalam laporan keuangan, Bu?
Ya, pertanyaan bagus ya, Rini. Biaya implisit sendiri tidak dimasukkan ke dalam laporan keuangan karena biasanya dilaporkan itu secara terpisah. Kenapa? Alasannya karena jenis biaya implisit ini adalah suatu jenis biaya yang tidak bisa dinilai secara objektif dan tidak mudah dilakukan pengukuran. Tidak ada juga pertukaran uang tunai dalam realisasi biaya implisit. Maka jenis biaya ini tidak terjadi dalam suatu laporan. Apakah dapat dimengerti ini? Baik, Ibu, paham. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Selanjutnya, Ibu lanjutkan ya. Sebelum itu, apakah ada yang tahu apa itu biaya tetap? Saya, Bu, tahu. Ya, apa, Ivan? Jadi biaya tetap artinya ialah pengeluaran bisnis yang tidak bergantung pada tingkat barang atau jasa yang dihasilkan oleh bisnis tersebut, Ibu. Ya, benar sekali ya, Ivan. Jadi biaya tetap itu adalah pengeluaran bisnis yang tidak tergantung pada perubahan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan. Maka tidak akan berubah meskipun terjadi perubahan jumlah barang atau jasa tersebut. Contohnya sewa gedung, pajak perusahaan, atau biaya administrasi. Yang kedua ada biaya variabel. Nah, biaya variabel ini adalah biaya yang berubah mengikuti aktivitas bisnis. Contohnya apa? Contohnya biaya upah kerja, biaya bahan baku yang dikeluarkan saat kita memproduksi lebih banyak produk. Yang ketiga ada biaya semi variabel. Nah, biaya semi variabel ini adalah mix antara biaya variabel dan biaya tetap. Contohnya apa? Contohnya penyewaan truk pengangkut, di mana sewa tetap yang dibayarkan masih harus ditambah dengan beban variabel yang didasarkan pada jarak tempuh dan biaya tenaga, di mana pengeluaran beban terdiri atas jumlah tetap ditambah berbagai beban berdasarkan konsumsi. Ya, selanjutnya Selanjutnya, apa yang dimaksud harga pokok produksi? Nah, harga pokok produksi itu adalah jumlah biaya barang yang diselesaikan selama periode berjalan. Biaya yang hanya dibebankan ke barang yang diselesaikan adalah biaya produksi dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Selanjutnya, ada apa pertujuan dari penentuan biaya produksi? Penentuan harga pokok produksi ini bertujuan untuk mengetahui berapa besarnya biaya yang dikorbankan dalam hubungannya dengan pengelolaan bahan baku menjadi barang jadi atau jasa yang siap untuk dijual dan dipasarkan. Nah, karena Ibu sudah menyelesaikan pemaparan materi, sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian, apakah biaya implisit dan eksplisit memiliki perbedaan arti? Dan jika iya, jelaskan salah satu perbedaannya. Saya izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Menurut saya, keduanya memiliki perbedaan. Contohnya seperti biaya eksplisit dikeluarkan ketika entitas harus membayar untuk pemanfaatan faktor-faktor produksi. Biaya implisit adalah biaya peluang yang terjadi ketika entitas menggunakan sumber daya pemilik seperti persediaan modal dan lain sebagainya. Seperti itu, Bu. Ya, betul sekali ya Putriana. Alhamdulillah kalian sangat teliti dan fokus memperhatikan. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Saya, Bu, Silakan. menurut saya dan apa yang Ibu jelaskan tadi, dikatakan bahwa biaya eksplisit dicatat dan dilaporkan kepada manajemen. Di sisi lain, biaya implisit tidak dicatat atau dilaporkan kepada manajemen perusahaan. Begitu, Ibu. Ya, benar sekali Nabila. Karena kalian sudah memahami materi yang Ibu jelaskan, silakan sekarang cek pada room chat Zoom kalian ya. Ibu akan segera mengirimkan link untuk kalian mengerjakan tugas sebagai nilai tambahan kalian. Bentar ya. Ya, sudah. Waktunya dimulai dari sekarang ya, selama 1 menit. Baik, Ibu.
Baik, karena waktunya sudah habis dan pertemuan kita hari ini Ibu cukupkan. Nah, sebelum menutup, Ibu meminta satu orang siswa untuk menyimpulkan secara keseluruhan materi yang sudah kalian amati dari awal waktu pelajaran dimulai. Silakan. Baik Bu, saya izin menyimpulkan. Jadi, biaya produksi atau production cost atau dikenal juga dengan sebutan manufacturing cost adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi barang yang akan dijual. Production cost ini menjadi salah satu komponen dalam laporan laba rugi. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Putriana. Jadi, pada intinya, mengetahui production cost atau biaya produksi secara detail sangat penting untuk membantu kalian dalam pengambilan keputusan yang tepat untuk sebuah perusahaan. Ibu cukupkan sampai di sini. Minggu depan kita akan mempelajari bagaimana proses kerja dan pengujian prototipe. Kalian harus selalu menjaga kesehatan tubuh dan mental kalian ya. Sampai bertemu minggu depan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Terima kasih, Bu.